Hai, kita jumpa di Kabur Tulis. Kali ini Kopika Karawang. Bersama saya sudah ada Ana Masriana. Halo Pak Satria, selamat malam. Selamat malam, karena kita Iya. take video malam ya. Ana Masriana saya kenal beberapa tahun yang lalu. Dan dari kisahnya, saya yakin ada yang bisa dibagikan untuk kita semua. Tentang apakah itu kemandirian kebahagiaan atau kebahagiaan yang mandiri. Kita mulai sekarang. Ana Masriana, saya manggilnya nama aja ya. Ya, Kebahagiaan itu sesuatu yang sangat penting. Entahkah dicari, entahkah kebahagiaan itu dibikin sendiri. Intinya semua orang butuh kebahagiaan. Pengertian Ana Masriana sendiri mengenai apa itu kebahagiaan yang sejati. iya baik Pak Satria. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mengundang saya ke Kabur Tulis ini. Jujur saya merasa sangat istimewa ya. Pak Satria sudah mempercayakan ini kepada saya. Sudah mempercayakan berbagi pengalaman saya. Kebahagiaan sejati itu berasal dari dalam diri sendiri. Kenapa? Karena seperti ini. Ujungnya kita itu mencari ketenangan. Ya. Ketenangan, kebahagiaan itu saling berkaitan. Jika kita merasa tenang, tentu rasa bahagia itu akan muncul dengan sendirinya. Saat seseorang menyadari bahwa ada kebahagiaan dalam dirinya, dia tidak akan pernah merasa bahwa dia sendiri. Seperti itu. Oke, kebahagiaan yang paling sejati itu bahkan ketika kita berada dalam keadaan yang sendirian pun ya, Iya, itu kita tetap bisa bahagia. iya betul. Karena apa? Karena kebahagiaan itu diciptakan dari dalam diri kita sendiri. Betul. Kebahagiaan kita independen, Iya, tidak membutuhkan unsur yang lain. iya, Cukup kita dan pencipta kita yang tahu. iya betul seperti itu. Kesejatian bahagia itu ya, Mhm. kebahagiaan yang sejati itu berarti membuat kita mampu berdiri di kaki kita sendiri. Iya, Karena kita nggak perlu repot-repot meminta orang lain membahagiakan kita. iya betul sekali. Karena orang lain itu akan mencari bahagianya sendiri, bahkan kadangkala dengan minta dibelas kasihani. Iya, Sengaja ingin dikasihani. Ya. Mengapa kebahagiaan kita tidak boleh bergantung pada orang lain? kenapa kebahagiaan kita tidak boleh bergantung kepada orang lain? Seperti ini. Pak Satria kalau misalkan sedang merasa sedih, Pak Satria ingin lingkungan luar sekitar, faktor eksternal, lingkungan sekitar Pak Satria membahagiakan Pak Satria atau tidak? Kalau buat saya pribadi enggak. Tidak kan? Nah, Nah, itulah kenapa kebahagiaan kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Karena misalkan kita sedang merasa sedih, sedangkan kita menuntut bahwa lingkungan sekitar, faktor eksternal itu harus membuat kita tetap bahagia. Kalau misalkan faktor eksternal itu tidak bisa membuat kita bahagia, tidak bisa menuruti kemauan kita tidak akan merasa bahagia selamanya sampai faktor luar itu membahagiakan iya kita. seperti itu. Sebagian besar manusia itu selalu mencari pemakluman. Mhm. Ketika kita tidak menemukan bahagia, kita akan cari lagi orang lain yang bisa mendukung kita. Supaya apa? Supaya bahagia Iya, dan supaya tenang hidupnya. Maka tadi saya juga tertarik dengan kalimatnya bahwa kebahagiaan itu memunculkan ketenangan. mhm. Keterangan dan kebahagiaan itu kan saling berkaitan ya. Heeh. Ya, Tidak ada yang lebih dulu ya. tidak ada. Karena dengan ketenangan kita bisa bahagia, dengan kebahagiaan kita bisa merasa tenang. Kalau kita sudah bisa bahagia dengan diri kita sendiri, kita bisa membahagiakan orang lain kok. Tentu bisa, sangat bisa. Oke, kalau dari tadi kita bicara bahwasannya kebahagiaan yang mandiri itu kita bisa menciptakan bahagia Iya. tanpa orang lain. Mhm. Kenyataannya kita makhluk sosial, Ya, betul. berinteraksi dengan orang lain ya. Bagaimana mencapai kebahagiaan itu sedangkan kita ini harus berinteraksi dengan orang lain. Nah. Yang peluangnya itu menyakiti kita itu sangat besar. Berinteraksi dengan kemandirian itu tidak bisa disamakan ya. Oke. Gitu, maksudnya tidak bisa disandingkan seperti itu. Karena kenapa? Memang iya, manusia itu terlahir sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak bisa lepas dari interaksi dengan manusia yang lainnya.
dengan makhluk yang lainnya. Tetapi dari di sini juga kemandirian itu juga suatu tujuan, suatu pencapaian manusia yang dalam proses kehidupannya itu pasti akan dicapai. Bukan berarti kita tidak boleh berinteraksi dengan sesama lainnya. Kemandirian kebahagiaan itu, kebahagiaan yang mandiri itu adalah bagaimana kita menciptakan kebahagiaan itu tanpa kita bergantung kepada orang lain. Orang lain mau nyakitin kita, orang lain mau tidak peduli pada kita, atau bahkan orang lain peduli pada kita pun, kita harus tetap bahagia. Kita harus tetap bahagia. Bukan karena dianya. Bukan karena dianya, karena kebahagiaan itu ya tadi berasal dari diri sendiri. Oke, berarti Bukan kita dari punya faktor standar luar. ya, punya standar bahagia itu ya. Kalau ibarat kata pohon itu kita bisa berfotosintesis sendiri gitu ya. Kita bisa menciptakan makanan kita sendiri. Berarti manusia bisa menciptakan kebahagiaan sendiri. Iya. Karena kita nggak bisa nahan orang lain untuk jangan menyakiti saya loh. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Jadi respon kita paling ya you mau ada mau nggak ada dalam kehidupanku, tanpamu dulu aku bahagia, sekarang dan nanti pun jika tanpamu aku bahagia. Apa yang harus kita lakukan untuk membangun kebahagiaan yang mandiri? Saya bercerita sedikit boleh? Boleh banget. Saya punya seorang teman yang saya pikir dia punya bahagianya sendiri. Parameter kebahagiaannya sendiri ya? Ya, saya sering jalan sama dia, jalan-jalan, keliling-keliling sama dia. Random aja gitu ya, Iya. yang penting keliling gue ya? Iya, yang penting keliling. Tapi di situ dia berpikir juga, sambil kita jalan di motor nih, dia lihat orang-orang sekitar. Orang-orang yang kurang beruntung. Seperti itu. Kita setelah itu pergi dulu ke suatu tempat. Setelah pulang dari situ, kita balik lagi. Dan dia nggak pernah yang bawa tangan kosong. Jadi sepanjang perjalanan dia melihat ada orang, misalkan Butuh ditolong lah ya, Iya. butuh ditolong. waktu itu jualan masker, cukup rentan usianya. Dari situ saya berpikir bahwa oh, dia nggak peduli kali ya gitu. Tapi setelah itu dia pulang, dia beli maskernya satu, dia bayar sekian, bukan harga satu masker itu. Lalu dia bilang, iya nggak, sebelumnya saya tanya dulu, ngapain kok ngasih, maksudnya ngasihnya duitnya banyak, lebih banyak gitu. Iya. Dia bilang, nggak apa-apa nak, itu yang bikin saya bahagia. Saya melihat orang lain bahagia, saya juga ikut bahagia, gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi saya katakan kebahagiaan menurut saya itu kebahagiaan yang berasal dari diri sendiri, saya melihat dia bahagia karena perlakuannya dia kepada orang lain, yang membuat orang lain tersenyum, yang membuat orang lain bahagia. Meskipun hal yang sederhana ya, misalkan hanya dengan kita membelinya, entah karena mungkin niatnya karena kasihan ya, tapi kan dari situ juga si penjual itu merasa bahwa dia sangat bersyukur ada orang yang masih mau peduli sama dia. Kebahagiaan bukan cuma tentang berkecukupan. Kebahagiaan itu ada 3 level. Yang pertama, kita tahu bahwa kebahagiaan itu karena kita butuh. Iya. Ya, karena kita butuh bahagia dan kita tahu orang lain tidak bisa mencukupi kebahagiaan kita. Iya. Kita harus menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu rasanya menderita dan kita tahu rasanya tidak bahagia. Sehingga kita bisa membahagiakan orang lain. Iya. Kita tahu cara membahagiakan orang lain semata karena kita ngerti rasanya nggak bahagia. Iya. Oke. Yang ketiga, puncaknya dari rasa bahagia itu adalah, atau dari kemampuan bahagia yang mandiri itu adalah ketika kita hanya bisa bergantung sama Tuhan, Iya. sama pemilik hidup kita. Betul. Dengan atau tanpa orang lain pun, orang lain menyakiti kita di sekeliling kita yang tidak bisa kita tolak, kita bisa tetap bahagia. Iya. Ana Suryana, closing statement.
Seseorang menjadi sengsara karena dirinya berpikir bahwa dia sengsara pun dengan bahagia. Seseorang yang berpikir bahwa dirinya bahagia, dia pasti akan bahagia. Jadi bentuklah mindset sejak awal bahwa saya bahagia, saya harus bahagia, dan saya pasti bahagia. Mensyukuri atas apa yang kita miliki saat ini merupakan salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan. Jangan berpikir bahwa kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya, karena kebahagiaan itu bisa kita jemput, bisa kita ciptakan sendiri, entah dengan apapun caranya, karena tolok ukur kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Seperti itu. Ana Mas Triana, terima kasih banyak untuk berbagi pengalamannya dan ilmu serta wawasannya yang dibagikan kepada saya, terutama juga penonton pada umumnya. Penonton, terima kasih telah menyaksikan obrolan kami berdua. Pesannya, sederhanakanlah kebahagiaanmu, capailah kebahagiaanmu dengan rendah hati, dan ciptakanlah kebahagiaan yang mandiri. Kita jumpa lagi minggu depan, tetap di Kapur Tulis tetap eksis. Ana Mas Riana, terima kasih.